Kita kembali lagi pada bagian 3 problem solving and creativity, yaitu mengenai faktor yang mempengaruhi pemecahan masalah. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhinya? Yang pertama adalah terkait dengan expertise atau keahlian. Jadi expert ini adalah orang yang telah mengembangkan proses top down sehingga mereka bisa menunjukkan kemampuan yang lebih baik jika mereka harus menyelesaikan masalah walaupun pada komponen yang berbeda. Nah, untuk mencapai keahlian ini atau suatu expert ini, ahli kognitif menyatakan setidak-tidaknya butuh waktu 10 tahun untuk mendapatkan keahlian di satu bidang khusus, gitu ya. Jadi, katakan Anda ingin menjadi ahli masak gitu ya, ya Anda harus memasak selama 10 tahun agar Anda bisa dikatakan expert dalam memasak gitu ya. Nah, antara ahli dengan pemula itu terdapat perbedaan dalam memecahkan masalah. Apa saja? Terkait dengan latar belakang pengetahuan atau knowledge base, memori yang berbeda, pendekatan dalam memecahkan masalah juga berbeda, kecepatan serta keakuratan maupun keterampilan metakognitif. Kita lihat satu-satu. Nah, terkait dengan knowledge base atau pengetahuan dasar, kita itu membutuhkan satu skema dari satu pengetahuan yang sesuai untuk kita memahami satu permasalahan. Pada expert, knowledge base atau skema ini telah ada, gitu ya, telah terbentuk skemanya, sudah ada di dalam kepalanya, sehingga buat mereka karena mereka sudah punya skema, jika menghadapi permasalahan yang suatu yang mereka ahli untuk menyelesaikan masalah, artinya mereka sudah sering ketemu dengan permasalahan tersebut, skemanya sudah ada, buat mereka nggak sulit untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, ini juga terkait dengan kemampuan memorinya, karena saking ahlinya, maka expert memiliki kemampuan ingatan yang cenderung spesifik. Katakan ahli memasak tadi, bahwa dia tahu betul kalau misalnya bentuk satu bahan makanan itu tidak seperti yang biasa dia kenali, dia tahu bahwa ini adalah makanan yang bahan makanan yang baik atau yang buruk gitu ya. Sementara mungkin kalau yang tidak ahli ya dia harus lihat bolak-balik, harus dicium dan sebagainya. Tapi kalau misalnya yang sudah ahli, dia melihat sekilas saja sudah tahu gitu ya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena memori expert itu sangat cepat bekerja dengan baik jika sesuai dengan bagan skema yang dimilikinya, gitu ya. Seperti tadi, skema bahan makanan yang baik itu pasti dimiliki oleh ahli masak. Dan kemudian strategi pemecahan masalah. Expert itu lebih mungkin menggunakan strategi katakan means and heuristic itu lebih efektif dan sistematis karena dia tahu betul subproblem apa saja yang terbentuk pada skema tersebut, sehingga dia bisa dengan cepat memotong, oke kita mulai dari means ends yang ini, dari subproblem yang ini untuk bisa mencapai goals-nya. Juga dalam menggunakan pendekatan analogi, expert itu sangat berbeda karena expert tahu surface yang mana surface features, yang mana structure features, dan karena dia sudah memiliki skemanya, structure features itu menjadi mudah ditemukan oleh oleh expert dan sehingga bisa dengan cepat diselesaikan permasalahannya. Nah, oleh karena kemampuannya tersebut, maka kecepatan dan ketepatan dalam menyelesaikan masalah pasti akan berbeda. Expert cenderung lebih cepat dan lebih akurat tentunya ya, karena strategi problem solving-nya pun dikuasai dengan baik gitu. Dan karena dia sudah biasa dengan masalah tersebut, sehingga tidak perlu lagi menyusuri satu persatu dengan proses yang serial, mereka menggunakan parallel processing sehingga itu bisa berlangsung secara bersamaan dan itu mempercepat penyelesaian masalah. Nah, dalam metacognitive skill, ahli itu baik dalam memonitor penyelesaian masalahnya, gitu ya.
lebih baik dalam, menilai kesulitan masalahnya ini sampai mana gitu ya. Dia dengan akurat bisa menentukan bahwa, oh ya sudah, apa namanya, masalah ini masalah yang mudah, oh ini masalah yang relatif lebih sulit gitu ya. Eee, buat expert itu dengan, apa, bisa menentukan itu dengan lebih baik lagi. Sehingga karena dia tahu, tingkat kesulitan masalahnya, maka, alokasi waktu yang disediakan pun jadi lebih tepat dan lebih baik saat menyelesaikan masalah. Hanya saja, kalau misalnya tugas metakognisi terkait harus memperkirakan jumlah waktu yang dibutuhkan untuk pemula, artinya orang lain ya yang menyelesaikan masalah, biasanya ahli itu agak sedikit, meremehkan jumlah waktu yang dibutuhkan pemula gitu ya. Masa sih, ngerjain gini aja, butuh waktu 5 jam gitu ya, butuh waktu 5 jam padahal, eee, buat pemula 5 jam itu kurang gitu. Nah, kemudian, pemula juga lebih akurat untuk menyadari bahwa, dia ada dalam masalah gitu ya, dia tidak bisa menyelesaikan masalah dengan cepat. Jadi kalau dalam metacognitive skill ini, justru expertise tidak terlalu baik jika dia harus memperkirakan, eee, bagaimana pemula menyelesaikan masalah. Nah, setelah, eee, masalah expertise atau keahlian, yang berikutnya adalah mental set. Kita semua memiliki satu mindset atau mental set gitu ya, yaitu, satu, apa namanya, pemikiran yang sudah fix, sudah terset gitu ya, sehingga kita menggunakan pemikiran tersebut untuk melakukan penyelesaian masalah. Nah, biasanya melakukan penyelesaian masalah itu dengan cara yang itu aja gitu ya. Walaupun sebenarnya ada cara penyelesaian lain yang lebih mudah untuk diaplikasikan. Contohnya, biasanya, eee, untuk pergi ke suatu toko A kita membutuhkan, waktu 5 menit karena katakan 10 menit karena kita harus, jalan, berbelok-belok beberapa kali, gitu ya. Suatu ketika dibangun, jalan baru, sehingga sebenarnya kita bisa pergi ke toko A itu dengan waktu yang lebih singkat, yang tadinya 10 menit bisa cuma 5 menit aja, yang tadinya menempuh 200 meter ini bisa cuman 50 meter misalnya gitu. Akan tetapi karena kita sudah mindset kita atau mental set kita sudah terbiasa dengan jalan tersebut, kita tidak bisa menemukan, apa namanya, kita tidak bisa menemukan bahwa menggunakan jalan yang baru itu lebih cepat loh gitu, akan lebih baik loh gitu ya. Karena mental set yang sudah ada dalam pikiran kita. Jadi kita ya menggunakannya caranya atau jalannya itu lagi gitu ya. Nah, ada, mental set dan ada juga functional fixedness yang nanti akan dibahas juga. Kedua hal ini dua-duanya sama-sama memiliki atau mengaktifkan proses top down secara berlebihan dan bisa menyebabkan, orang gagal untuk memilih penyelesaian yang lebih efektif gitu ya, karena sudah terbiasa dengan itu. Jadi, ya itu jawaban yang sudah biasa gitu ya, karena itu adalah mental set atau, mindset yang sudah, eee, tidak growth gitu ya. Nah, dalam, mental set ini Anda sudah mencoba ya, demonstrasinya ya, Lucien Water Jar Problems. Di sini ada 3 botol, tiga toples, yaitu toples A, B, C itu ya, yang memiliki kapasitas menampung air, berbeda-beda, gitu. Nah, eee, yang perlu dilakukan adalah mencapai goal, eee, jumlah air yang diinginkan, gitu. Dengan menggunakan, A, B, C, toples A, B, C ini. Nah, kalau kita lihat pada yang, problem A, itu, A itu maaf, problem 1 A-nya 24, B-nya 130, C-nya itu 3, sedangkan goal-nya 100. Kita lihat bahwa ini adalah daya tampung, dari si toples tersebut. Untuk mencapai, 100 gimana caranya ya? Nah, kita, kurangkan
130 dikurangi 24 yaitu 106. Kemudian 106 itu kalau dikurangi 3 sekali masih ada 103. Dikurangi 3 sekali lagi, nah baru mencapai goalnya. Artinya B dikurangi A dan dikurangi 2 kali C. Itu sehingga mendapatkan goal. Dicobakan lagi pada problem yang kedua, yaitu goalnya 21. 44 dikurangi 9 itu 35. 35 dikurangi 2 kali 7 atau 14. Sehingga diperoleh ternyata benar 21. Ternyata rumus yang berlaku adalah B kurang A dikurangi 2C. Gitu ya. Sampai dengan yang problem kelima. 75 dikurangi 19 itu artinya berapa tadi? saya jelek sekali dalam berhitung. 75 dikurangin 19 itu 45, 46, 56 dikurangi 2 kali 5, 10 yaitu 46, betul ya. Nah, sekarang kita lihat yang ke-6, 49 dikurangi 23 itu 26 dikurangi 3 sehingga mendapatkan 20. Betul. Berarti rumus yang berlaku adalah B kurang A kurang 2C. Tapi sebenarnya karena kita sudah punya rumus bahwa rumus yang betul adalah B kurang A kurang 2C, kita tidak bisa melihat bahwa ternyata untuk mendapatkan 20 ini cukup toples A dikurangi dengan toples C. Lebih sederhana. Tapi kita gagal untuk melihatnya. Ini adalah kegagalan ini adalah disebabkan karena kita memiliki satu mental set yang sudah caranya itu aja. Jadi mau nggak mau harus seperti itu juga dilakukannya. Padahal ada cara lain yang lebih mudah. Ya, nah siapa di antara Anda yang masih mengerjakannya sampai akhir dengan menggunakan rumus B kurang A kurang 2C gitu ya? Bisakah melihat A kurang C gitu ya? Itu pertanyaan dari assignment-nya. Mudah-mudahan Anda bisa melihat. Tapi kalau misalnya tidak bisa melihat, itu juga satu hal yang wajar karena mental set yang sudah terbentuk adalah B kurang A kurang 2C. Gitu ya. Nah, konsep mental set ini dikemukakan oleh Carol Dweck tahun 2006, memang berhubungan dengan fixed mindset. Ya, apa itu fixed mindset? Nah, di sini ada dua. Dweck mengatakan bahwa ada fixed mindset dan ada growth mindset. Perbedaannya adalah kalau misalnya fixed mindset itu kita percaya bahwa intelligence itu ya cuma segini aja, skill saya juga cuma segitu aja, nggak bisa kita kembangkan dengan lebih baik lagi. Ya udah, kalau udah punya segitu ya udah segitu, pasrah aja gitu ya. Nah, akhirnya orang yang memiliki fixed mindset itu biasanya sudah give up atau udah nggak mau cari lagi cara yang lain gitu ya, kayak otaknya seperti digembok gitu ya di sini ya, ditutup. Sedangkan kalau growth mindset yaitu mindset yang berkembang seperti tumbuhan, biasanya orang yang memiliki growth mindset itu adalah mereka percaya bahwa kamu bisa kok mengembangkan intelligence ataupun skills lainnya gitu ya. Sehingga oleh karena itu biasanya orang yang memiliki growth mindset itu mau terus men-challenge, mau terus mengusahakan agar kita memiliki tampilan atau memiliki kemampuan yang lebih baik lagi, gitu ya. Mau main tenis kayak mau beradaptasi dengan orang baru atau untuk ujian UAS walaupun UTS kemarin tidak terlalu baik, tapi UAS harus berusaha terus. Nah, itu adalah yang memiliki growth mindset ya. Nah, dari mental set ini ada yang dikatakan dari
Apa faktor-faktor, yang mempengaruhi selain expertise dan, mental set, ada functional fixedness ya. Eee, apa perbedaan antara mental set dengan functional fixedness? Nah, kalau mental set itu tuh membicarakan bagaimana problem solving strategi seseorang. Sedangkan kalau functional fixedness itu membahas bagaimana seseorang berpikir mengenai objek fisik. Jadi, kalau misalnya dia selalu berpikir bahwa kalau yang namanya, eee, ballpoint ya untuk menulis gitu ya, nggak bisa untuk yang lainnya lagi. Nah, functional fixedness ini biasanya terjadi karena menerapkan fungsi suatu objek terlalu kaku. Nah, seperti kembali lagi, eee kalau, di mental set juga sama-sama terlalu kaku dalam menerapkan strategi yang dipelajari dari pengalaman sebelumnya. Jadi kalau kita lihat adalah, sama-sama kaku, tapi yang satu terkait dengan, problem solving strategi, satu lagi adalah bagaimana, orang berpikir tentang fungsi satu objek fisik gitu ya. Nah, pada mental set ini biasanya orang gagal untuk memiliki solusi yang lebih efisien. Dan, pada functional fixedness ini biasanya memang kecenderungan manusia untuk melekatkan fungsi yang tepat pada satu objek, sehingga kita sulit untuk berpikir bahwa objek tersebut sebenarnya bisa digunakan dengan cara lain gitu ya. Seperti tadi kayak ballpoint. Ballpoint itu ya untuk menulis, padahal mungkin ballpoint itu bisa dipergunakan untuk apa? Sebagai pengocok. Kalau misalnya tidak ada sendok. Bisa juga digunakan sebagai, apa namanya, tusuk konde. Karena nggak ada tusuk konde, nggak ada karet, itu bisa digunakan sebagai, tusuk konde. Nah, bagi orang yang memiliki functional fixedness, akan sulit buat orang untuk melihat bahwa ternyata bolpen yang untuk menulis itu punya fungsi bisa digunakan sebagai fungsinya yang lain, gitu ya. Nah, ini sangat sesuai dengan tema 2 dari kognisi, di mana, kesalahan pada cognitive processing ini biasanya, eee, sering, bisa kita telusuri, terkait dengan bahwa kita harus berpikir, sangat rasional gitu ya, bahwa harus efektif gitu, harus, eee, efisien, eee, atau, apa namanya, bukan efisien karena kita menggunakan heuristik gitu ya. Jadi si heuristik ini bisa menyebabkan terjadinya functional fixedness dan mental set sebenarnya, karena ya itu aturan yang berlaku, yang sudah biasa, sehingga itu saja yang diterima atau yang dipahami, gitu. Nah, selain dari, tadi mental set, functional fixedness, dan, expertise, ada juga sebenarnya, eee, stereotypes. Nah, kita melihat, ini kita langsung, melihat contohnya dari gender stereotype dengan, eee, mat problem solving matematika, gitu ya. Nah, apa itu stereotype? Kenapa bisa terjadi stereotype? Stereotype itu terjadi biasanya karena otak ini mengaktifkan, proses top down secara berlebihan. Jadi kalau kita lihat selalu ya bahwa mau mental, set, functional fixedness, stereotype, itu semuanya adalah karena kita oleh proses top down. Jadi apa yang sudah kita miliki ini mengokupasi, pikiran kita. Jadi kita udah nggak bisa lagi melihat, cara lain, gitu ya. Jadi berlebihan nih si, apa namanya, proses, top down-nya. Nah, kita lihat dari, apa sih gender stereotype gitu ya, kalau tadi stereotype itu, terjadi karena, berlebihan, gender stereotype ini adalah belief atau opini yang diasosiasikan dengan laki-laki dan perempuan. Kalau stereotype itu sendiri ya, belief atau opini yang diasosiasikan dengan, kondisi tertentu. Nah, kalau ini kondisinya adalah gendernya. Nah, apa itu gender stereotype terkait dengan, pemecahan, masalah, matematika? Biasa dikatakan bahwa laki-laki itu lebih mampu menyelesaikan permasalahan matematika dibandingkan perempuan. Dengan adanya, satu stereotype, di sini adalah gender stereotype, maka timbullah stereotype threat atau ancaman stereotype. Kenapa? Karena, dengan stereotype ini, seseorang yang masuk ke dalam satu kelompok atau dalam kategori kelompok tersebut, dilekatkan dengan satu stereotype yang negatif, gitu ya. Dan kemudian biasanya anggota kelompok tersebut kadang-kadang menerima dan, mengiyakan bahwa stereotype tersebut memang ada pada dirinya dan
hal itu justru bisa membuat kemampuan anggota kelompok itu menurun. Jadi misalnya kayak katakan geng motor itu mah nakal, geng motor itu mah penjahat. Ketika seseorang masuk ke dalam geng motor dan dia, eee, merasa bahwa, oh ya benar jahat, benar, nakal gitu ya, dia tidak mampu untuk, mengekspresikan atau bertingkah laku yang baik karena dalam pikirannya orang juga taunya saya, jelek dan jahat, ya sudah gitu, itu yang dilakukan. Nah, itu adalah stereotype trait. Nah, stereotype trait ini, ada penelitian ya yang cukup, ini adalah terkait dengan perempuan Asia Amerika. Ada 2 stereotype yang terkena, yaitu stereotype Asia, di mana, orang Asia itu dianggap, kalau di Amerika ini ya, penelitian dari Amerika, eee, mahir dalam menyelesaikan permasalahan matematika. Kemudian tapi dia perempuan, sehingga dia mendapatkan juga stereotip perempuan, di mana perempuan itu biasanya kurang mampu, meinikan matematika. Nah, pada di sini stereotipnya ada gender dan etnis, dan itu bisa mempengaruhi kemampuan matematika, perempuan maaf ini perempuan Asia Amerika ya harusnya ya, secara berkebalikan gitu ya. Jadi, eee, kadang kalau dia dikaitkan dengan perempuannya, menjadi kurang mampu matematika. Sehingga dia, "Ah, sudahlah kalau saya kan perempuan," gitu ya, jadi nggak apa-apa nggak mahir matematika. Tapi kalau saya katakan, "Tapi saya Asia, Asia itu mahir matematika," sehingga dia harus, memenuhi, apa, stereotip tersebut. Nah, ini yang, apa namanya, yang merugikan bagi perempuan Asia Amerika terkait dengan, matematika, problem solving matematika. Jadi, ya sebenarnya setiap orang kan memiliki kemampuan yang berbeda-beda ya dalam, matematika, tapi karena stereotip ini sehingga perempuan Asia Amerika tidak bisa mengembangkan kemampuan, matematik problem solving di matematikanya, gitu ya. Nah nah penjelasan dari pengaruh stereotip, kenapa sih bisa mempengaruhi, artinya kenapa sih stereotip itu bisa mempengaruhi, kemampuan gitu ya, karena stereotip itu memunculkan high arousal sehingga mengganggu working memory, terutama untuk memecahkan masalah yang sulit dan kompleks. Matematika itu masalah sulit dan kompleks, jadi karena high arousal, karena apa ya namanya, di bawah tekanan gitu ya, sehingga kapasitas working memory-nya menjadi turun, gitu. Dengan adanya, stereotype, Asia dan stereotip perempuan, maka, stereotip trait-nya jadi terjadi gitu ya, karena ya itu, ada high arousal yang mengganggu, dan membuat anxiety. Kedua, yaitu, perempuan atau wanita berusaha menekan pikiran bahwa, mereka sudah seharusnya menghasilkan nilai yang rendah. Jadi karena stereotip itu sudah sangat melekat, maka si wanita ini mengamini bahwa, iya ya, saya nggak bisa kok pakai apa, matematika gitu ya. Jadi pasti nilai saya, rendah gitu ya. Nah, eee, pikiran itu ada terus dan itu cenderung atau berusaha untuk disupres atau melakukan thought suppression. Masalahnya ketika melakukan thought suppression karena itu sama-sama fungsi kognitif, maka memerlukan usaha yang lebih besar dan sekali lagi mengurangi kapasitas working memory. Pada akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah perempuan Asia Amerika, ya dikatakan bahwa enggak, kurang mampu, melakukan problem solving, matematikanya. Padahal belum tentu karena memang kurang mampu, tapi bisa jadi karena, gender stereotypes ini tadi. Nah, yang berikutnya, adalah, insight dan non-insight problems. Jadi, eee ada berbagai, apa namanya, bentuk-bentuk, problems yang, bisa mempengaruhi, bagaimana problem solving itu terpenuhi. Insight problem itu adalah problem eee, yang tadinya kayaknya nggak mungkin untuk dikerjain, nggak mungkin untuk dipecahkan gitu ya, tapi tiba-tiba ada.
kayak ada ledakan dalam pikirannya gitu ya, dalam kesadarannya bahwa, "Oh, ada aha momennya." Di mana seseorang bisa, memenuhi atau memecahkan permasalahannya. Tapi ada juga yang non-insight problem. Kalau non-insight problem itu biasanya, masalah-masalah yang biasanya bisa dikerjakan dengan algoritma tadi. Jadi, eee masalahnya itu, eee, berurutan apa namanya, ada satu aturan tertentu gitu ya. Jadi bisa dengan menggunakan memori, reasoning skills, dan, strategi yang, rutin seperti algoritma itu, bisa diselesaikan. Jadi kalau non-insight problem itu memang yang sifatnya kayak apa ya, teratur, ilmiah gitu ya. Sedangkan insight problem bukan berarti nggak ilmiah, tapi masalahnya ini biasanya tadinya nggak tahu, gimana cara menyelesaikannya, tapi tiba-tiba truk bisa, terselesaikan. Nah, apa yang bisa menyebabkan terjadinya insight dan non-insight problems, ternyata adalah, nature dari insight itu sendiri gitu ya. Nah, yang mempercayai bahwa adanya insight itu memang, Gestalt psychologist. Dulu behavioral, psychologist nggak percaya dengan adanya insight gitu ya. Kenapa? Karena kalau menurut Gestalt, eee, insight ini terjadi karena adanya, apa ya namanya, eee, adanya satu, persepsi yang salah di awalnya gitu ya. Jadi, biasanya, orang itu orang yang menyelesaikan permasalahan, insight ini awalnya tidak melihat dari sudut pandang yang tepat. Asumsinya masih salah gitu ya ketika di awal. Tapi setelah itu, mungkin ada koreksi-koreksi terjadi sehingga tiba-tiba terbaliklah, pemikirannya, sehingga dia bisa, mmm, menemukan satu pemecahan masalah yang seperti muncul tiba-tiba seperti ledakan di kepalanya. Itu yang dikatakan sebagai aha moment tadi, gitu ya. Nah, mmm, proses apa yang, terjadi gitu ya, ternyata kalau top down processing itu menghalangi si insight problem karena kenapa? Ya itu tadi, ada mental fixedness, mental set, ada functional fixedness, ada yang kaku, yang sifatnya, tidak apa ya namanya, tidak, tidak bisa melihat dari sudut pandang yang lain gitu ya. Itu juga yang, seperti makanya muncullah stereotype gitu ya. Nah, eee, sehingga kalau prosesnya top down yang sudah ada dalam kepala itu biasanya tidak menguntungkan buat, insight problem atau masalah insight. Sedangkan kalau non-insight problem itu biasanya, mendapatkan keuntungan dari proses top down karena sudah ada di sini dan itu, eee, teratur dan, sebagainya gitu ya. Nah, bagaimana metakognisi selama pemecahan masalah? Pola dari metakognisi yang berbeda antara insight dan non-insight problems gitu ya, bahwa, yang non-insight problem itu, mmm, misalnya kayak, soal-soal, aljabar gitu ya, biasanya, bisa diketahui, cara pemecahan masalahnya. Jadi orang itu akan berpikir, "Oh ya kalau yang non-insight problem harus apa namanya, harus teratur, harus mulai dari, hipotesis dulu, harus mulai dari langkah A, baru ke B, baru ke C," gitu ya, berurutan. Sedangkan kalau yang, insight, metakognisinya ini, berbeda gitu ya. Yang tadinya dia nggak tahu, nggak percaya diri, menjadi tiba-tiba percaya diri, tiba-tiba, "Oh saya tahu apa yang, harus dilakukan, bagaimana cara solusi masalahnya." Karena, apa namanya, memang si, aha momen itu muncul tiba-tiba, gitu ya. Jadi kalau misalnya yang, metakognisi non-insight problem ya dia tahu karena dia tahu, langkah-langkahnya. Tapi kalau misalnya yang, insight problems itu
shifting-nya atau perubahannya dengan tiba-tiba sesuai dengan aha moment yang terjadi. Nah, saran tentang pemecahan masalah dari insight dan non-insight problem itu mulai mencari masalah dengan merenungkan apakah pernah mengalami masalah yang serupa sebelumnya, gitu ya. Kemudian artinya di sini proses top down yang terjadi. Nah, kemudian tapi dari waktu ke waktu harus mempertimbangkan apakah mungkinkah masalahnya membutuhkan insight gitu ya. Katakan kan kalau misalnya terutama yang seni seperti desain gitu, tidak bisa business as usual atau memecahkan masalah berdasarkan apa yang sebelumnya, mendesain dengan apa yang ada sebelumnya, tapi justru mempertimbangkan, oke ini yang sebelumnya seperti ini, tapi adakah cara baru yang lain? Nah itu yang bisa membuat lebih fresh gitu ya dalam pemecahan masalah-masalah insight. Jadi insight problem itu biasanya memaksa untuk mencari jawaban yang out of the box dan meninggalkan asumsi top down yang biasanya digunakan serta mencari solusi yang baru. Nah, seperti kita lihat ini adalah masalah nine dots ya. Ini ada 9 titik, ini pasti Anda sudah pernah melakukannya. Ada 9 titik yang dikatakan bahwa 9 titik ini harus dihubungkan oleh garis yang hanya ditarik satu kali saja, gitu ya. Nah, ternyata itu bisa dilakukan jika kita out of the box atau keluar dari pemikiran, gitu ya. Misalnya di sini untuk menghubungkan 9 dot ini, maka dot ini harus dihubungkan gitu ya, garis lurus, habis itu diteruskan, tapi kalau kita berhenti di dot 9 ini, maka kita pasti nggak bisa satu kali garis, tapi kalau kita terus keluar sampai ke ujung, kita bisa menarik lagi satu garis di sini, dan kemudian keluar lagi sampai ke ujung, bisa kembali lagi, maka kita menemukan bahwa kita bisa menghubungkan ke 9 garis ini hanya dengan satu kali tarikan garis. Itu yang dikatakan sebagai out of the box. Baik, cukup sekian untuk bagian ketiga. Silakan dilanjutkan ke bagian keempat.